Nathan dipanggil lagi sama klubnya Heerenveen untuk kembali ke Belanda. Ini mengagetkan sih karena Nathan ini kan inti banget ya di timnas Garuda Muda. Lo bisa lihat kemarin Nathan tuh mainnya udah kayak badak guys. Di mana-mana tuh ada Nathan. Nah ternyata guys, Liga Belanda selama seminggu ke belakang itu lagi libur guys. Kalian bisa lihat lah story-nya Tom Haye aja lagi main golf. Dan ini para pemain lagi libur karena kalau nggak salah tuh ada cupnya Belanda ya. Dan Nathan ini harusnya liburan tapi dia dedikasiin untuk timnas Garuda Muda. Jadi gokil sih buat Nathan. Alih-alih main di quarter final tapi dia harus dipanggil. Gue nggak tahu sih tujuannya manggil apa. Tapi tahu ya karena Nathan mainnya bagus di Piala Asia ini. Dia dipanggil karena mau di-set untuk jadi DM guys di Heerenveen. Siapa tahu ya kan. Karena kan minute play dia kurang ya. Siapa tahu setelah ini minute play dia tinggi karena setelah pelatih ngelihat permainannya bagus di timnas. Ya tapi ada yang bilang timnas kita lagi mau nego sama Heerenveen untuk bawa Nathan lagi, tapi kayaknya nggak mungkin deh karena Nathannya udah kesana. Doainnya yang terbaik buat Nathan, oke? Dan kita harus tetap kuat untuk lawan Jepang atau Korsel penentuannya malam ini. Ya jangan lupa follow gue untuk info timnas selanjutnya. Thank you. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Korea Selatan. Setelah Korea Selatan mampu mengalahkan Jepang U23 tipis 1-0 lewat heading dari corner gue nonton. Walaupun Jepang sudah dapat beberapa kali peluang sampai tiang juga, ya kurang beruntung lah. Tapi that's football. Akhirnya Indonesia U23 akan menghadapi Korea Selatan U23 di quarter final hari Jumat jam 12:30 dini hari. Dan ini menjadi laga yang sangat penting bagi SDI untuk membuktikan apakah dia bisa mencapai target dirinya sendiri, yaitu sampai Olimpiade atau semifinal, atau ini juga bisa menjadi ajang Korea Selatan melihat bahwa pelatih mereka ini sebenarnya punya potensi. Pelatih asal Korea Selatan ini sangat amat bagus dan sangat amat bisa membawa timnas Indonesia U23 semakin berkembang lagi, semakin maju lagi. Oke, dan sebenarnya gue sih gak peduli ya lawan Korea Selatan, lawan Jepang, kita lawan siapapun gue rasa gak perlu takut. Gak perlu takut sama sekali. Mental itu yang harus ditanamkan. Harus takut ya. Tapi at least mental menang itu yang harus ditanamkan kepada squad kita, terutama squad yang isinya pemain-pemain muda. Oke? Gue sih optimis menang. Di balik kemenangan timnas Indonesia dari Jordan tadi malam, pagi ini gue dengar kabar kalau Nathan Joaon mau pulang ke Belanda tinggalkan timnas Indonesia. Awalnya gue bingung kenapa tiba-tiba Nathan mau pulang ke klubnya. Ternyata guys, klubnya Nathan Joaon yaitu SC Heerenveen cuma ngasih waktu 1 minggu untuk Nathan bisa membela timnas Indonesia di Piala Asia U23. Ini gue nggak tahu keputusannya udah final atau masih bisa diusahakan lagi ya. Tapi yang jelas Nathan bilang dia masih berusaha meminta ke klubnya untuk tetap mengizinkan Nathan bermain dan membela timnas Indonesia. Seenggaknya untuk di babak perempat final aja. Kalau klubnya setuju, berarti Nathan kemungkinan akan pulang ke klubnya hari Jumat dini hari mendatang setelah pertandingan babak perempat final selesai. Waduh guys, gimana menurut kalian ini? Kalau ternyata klubnya nggak mengizinkan Nathan bermain di babak perempat final, ini pemain inti timnas kita loh. Pak, katanya Nathan kemarin langsung ke Amsterdam ya Pak habis pertandingan? Oh, ya gini ya ceritanya nih sebenarnya ya, biar teman-teman tahu juga. Kan gimana, Pak Erik ini memberikan target ke STY untuk bisa masuk 8 besar. Dan itu sudah kan terpenuhi ya. Pak Erik nggak hanya ngomongin target, tapi beliau juga dukung gitu sepenuhnya gitu ya. Makanya beliau mengusahakan pemain-pemain yang bermain di luar negeri itu bisa bermain, termasuk Nathan. Sayangnya Nathan ini kan tidak dikasih awalnya oleh klubnya, nggak diberikan. Tapi begitu ya. Pak Erik itu lobby kuat, kenceng lah ke klub. Hebat sekali ya. Klubnya akhirnya bilang, apalagi Pak Erik bilang, ini sampai lolos grup deh gitu, supaya bisa lolos. Ya udah, tolong dong diupayakan gitu. Akhirnya klubnya bilang oke ya, sampai lolos 8 besar ya gitu. Ya akhirnya klubnya ngasih, dan ya kita harus penuhi janji setelah lolos di grup ya harus dipulangkan ke grupnya. Tapi supaya yang maksimal yang bisa kita upayakan supaya Nathan bisa main dan mensupport tim kita, dan juga supaya STY dapat mencapai target tersebut gitu. Jadi ya semua diupayakan lah oleh Pak Erik, Pak Ketum kita. Ya seperti kemarin lah, liga satu dihentikan pakai rem tangan kan, rame kan. Tapi kan ternyata terbukti nih, itu kan usaha upaya supaya
timnas kita baik gitu. Iya. Lengkap lah timnya. Kalau enggak, yang kan Naruto cuma 9 pemain Lokal. kita dari LIB yang bisa masuk dikasih sama klubnya. Makanya Pak Erik rem tangan, berhenti, diambil pemainnya, habis itu bisa main. Dan harusnya seperti sekarang. Apa main Justin Hamner tuh? Kalau kita lobby terus tuh klubnya di sana gitu. Akhirnya bisa juga. Ya, Nathan ini upaya kita supaya target yang kita inginkan tercapai dan tercapai kan. Jadi upaya-upaya lah gitu. Aku boleh buat, tapi ini usaha terus dilakukan gitu ya. Semoga ya. Ada satu pemain yang gelandang bertahan yang disulap oleh STY dari pemain bertahan ke gelandang. Nathan Cho tampil luar biasa ya, dalam pertandingan di Piala Asia U23 ini. Sepintas kelihatan memang tidak, permainan di lapangan kurang begitu terlihat, tetapi peran dia luar biasa. Dialah selalu yang memutus serangan lawan untuk memblok, mengambil, mencuri bola. Dia berhadapan dengan sangat baik, tackle dia, bagaimana cara merebut bola dengan sangat baik, dan terutama melawan Yordania semalam. Nathan ini tampil luar biasa menurut saya. Bahkan kalau bisa dibilang walaupun dia tidak mencetak gol, dia adalah salah satu pemain terbaik ya, untuk bisa dikatakan melawan Yordania. Bisa dibayangkan dia bagaimana berlari di semua lini, selalu dia bisa mengisi di sana. Di mana ada pemain-pemain lawan, selalu ada Nathan yang bergerak dengan cepat, langsung bisa mengintercept lawan. Nah, dialah yang mematikan, membuat pemain terbaik, salah satu terbaik dari Yordania itu tak berkutik, karena ini pemain yang berbahaya. Mungkin saja saya menyuruh dia untuk bisa langsung bertarung dengan pemain ini, yaitu pemain nomor 10 yang mengatur serangan dari tengah di Yordania, Wasem Alri Yarat. Ini pemain bagus. Di samping mereka punya Arif Al-Haid, Nathan lah yang ditugaskan untuk selalu menghantam dan tampil sangat baik. Nah, kalau bicara dengan Nathan ini, ya, konon info terakhir sayang ya, begitu habis pertandingan katanya, dia langsung menuju ke balik ke Belanda. Karena kesepakatan itu dengan timnas untuk pembinaan tim U23 ini diberikan izin oleh Heerenveen, klub dia di kasta tertinggi di Eredivisie, itu hanya seminggu. Dia terakhir bermain bersama dengan Heerenveen sebelum berkuat tim U23 kita itu tanggal 14 April yang lalu, ketika mereka tandang ke Heracles dan mereka menang dengan 0-2. Nathan masuk di babak kedua. Selesai itu langsung dia bergegas selesai pertandingan dan dia menuju ke Qatar, ke Doha, untuk bersiap menghadapi turnamen ini yang digelar melawan Qatar pertandingan pertama, kemudian Australia, dan sampai pertandingan ketiga melawan Jordania. Dan dia salah satu yang terbaik. Sekali lagi ya, saya bisa katakan di sini. Nah, ketika dia kembali, ini saya juga kaget ya, bahwa Nathan harus balik ke klubnya, karena memang ada kesepakatan itu, termasuk dengan pelatih mereka, Isvan Wonderen, yang juga mengizinkan dia memperkuat, tapi dia harus balik. Karena pada tanggal 25 nanti, pada hari Kamis, Heerenveen itu di kandang akan menjamu tim yang ada di atas, peringkat atas di Eredivisie, PSV Eindhoven. Makanya tenaga Nathan itu dibutuhkan untuk bisa ada di sana. Ini Heerenveen ini dia bersama dengan Tom Hai, ya, pemain yang ada di timnas senior kita. Dan kita akan bertarung di babak perempat final. Mau Jepang, mau Korea yang kita akan hadapi nantinya. Itu akan berlangsung di tanggal 25 dan 26. Bersamaan dengan klubnya Nathan itu bertarung melawan PSV. Ini salah satu mangan tenaga dia akan dibutuhkan. Ya, walaupun dia pemain cadangan tapi selalu dimainkan di babak kedua. Wonderen sebagai pelatih yang memerlukan Nathan. Tetapi kabar juga terakhir, Nathan akan berusaha untuk melobi. Katanya sedang melobi klubnya agar melepas dia dalam pertandingan di perempat final ketika kita akan bertarung entah melawan Korea atau Jepang, karena Korea dan Jepang akan bermain nanti malam di Jasmine Hamad Stadion untuk memperebutkan juara dan runner-up di grup B. Karena sudah pasti dua-dua ini lolos dari grup B. Mereka lah akan menjadi lawan kita dan lawan Qatar, karena Qatar sebagai juara grup A akan berhadapan dengan runner-up grup B. Ya, tidak boleh menghindar juga Qatar entah Korea atau Jepang. Demikian juga dengan kita, menunggu dengan Korea atau Jepang
Jadi kalau Korea bisa menjadi juara grup, kita ketemu Korea. Kalau Jepang juara grup, kita ketemu Jepang. Karena posisi kita runner up. Jadi itu, sehingga kalau tidak ada Nathan memang agak kesulitan kalau melihat Nathan bermain dengan bagus sekali. Ya, apalagi dia menikmati permainan dia ketika STY mendorong dia sebagai gelandang bertahan. Dan kita tidak punya Nathan. Nantinya melawan entah Korea atau Jepang di bawah perempat final. Itu yang menurut saya sangat disayangkan memang. Dia harus kembali, katanya tadi malam ini info terakhir. Saya coba untuk menghubungi Pak Ketua, ya saya sudah WA, juga Pak Manajer Pak Sumarji, ya Pak Wakil Ketua Pak Zainuddin Amali, tetapi belum ada respon, belum dibalas. Untuk mempertegas menanyakan ini, kabar dengan Nathan sudah kembali langsung tadi malam begitu usai pertandingan melawan Jordania, di mana kita bermain dengan sangat fantastis untuk bisa mengalahkan mereka dengan 4 gol. Bahkan mereka tidak bisa membuat gol kecuali ada gol bunuh diri dari Yasin Hauptner. Ya, ketika dia coba untuk memblok dan bola deflection, tembakan dari pemain Jordania untuk mengecoh penjaga gawang kita. Ya, jadi itu yang bisa disesalkan ketika Nathan harus pergi. Semoga ada kabar lagi Nathan itu bisa diizinkan. Tetapi melihat dengan benturan jadwal itu nampaknya sulit ya. Kecuali Ya, Indonesia lolos. kecuali memang ada lobby-lobby tingkat tinggi lagi yang dilakukan oleh Pak Erik. Ya, jika benar dia harus kembali memperkuat tim nasional kita, karena kita memang apapun itu alasannya kita perlu Nathan. Ya, dia sudah memperlihatkan cara bermain dengan sangat luar biasa, ya. Termasuk melawan Australia, dia tampil dengan baik sekali. Dan kita berharap butuh pemain seperti dia. Ya, bagaimana pergerakan dia, mobilitas dia di lapangan yang sangat bagus. Jadi kalau Nathan pergi, bisa saja akan kembali Yasin Hauptner yang bermain di tengah dengan Ivar Jenner. Di belakang akan kembali dengan Rido, Ferrari, dan Komang Teguh. Jika Yasin Hauptner masih diperlukan di belakang, oke, bermain seperti lawan Jordania kemarin, ya, untuk berpasangan dengan Rido dan Ferrari, kemudian Ferrari diganti Komang, maka di tengah itu bisa saja Marcelino akan kembali bersama dengan Ivar di sana, dan posisi Marcelino di kiri akan digantikan oleh Jan Kelly Schroyer. Bisa saja itu terjadi. Ya, atau Marcelino tetap di kiri, maka di tengah bisa dicoba dengan Arkan Fikri. Dia akan bermain di sana. Opsi-opsi ini yang akan dilihat. Tapi memang sebaiknya kita harus punya Nathan memang. Ya, semoga ada kabar bagus lagi dengan Nathan. Ya, jika dia diinformasikan bahwa semalam dia langsung kembali ke negaranya setelah menyelesaikan kesepakatan itu seminggu dilepas di Piala Asia U23. Kita tunggu lagi info-info perkembangan terakhir, teman-teman. Jika ada, langsung saya akan kabarkan kepada teman-teman tentang keberadaan bagaimana info dari Nathan Cho ini. Dengan saya Bung Ropan, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Ya, sudah kita simak bersama info terkait Nathan Jo. Ya, memang di tengah kegembiraan kita terkait lolosnya timnas Indonesia ke babak perdelapan final, kita tentunya merasa sedih dengan hilangnya Nathan Jo yang dikabarkan bahwa setelah pertandingan dia langsung kembali ke Belanda, ke klub asalnya. Memang seperti apa yang dijelaskan oleh Bapak siapa tadi saya lupa namanya, yang orang PSSI, bahwa sebelumnya ada kesepakatan bahwa Nathan boleh membela timnas Indonesia itu hanya 1 minggu, jadi diizinkan cuma 1 minggu. Tentunya ini untuk memenuhi target dari Bapak Erick Thohir agar Indonesia bisa lolos ke 8 besar, dan itu sudah dipenuhi. Ya, kita berharap bahwa Bapak Erick Thohir masih bisa melobi ya. Tapi kalau dari informasi yang kita dengar tadi bahwa di waktu yang sama nanti ketika Indonesia berhadapan dengan Korea Selatan, klubnya Nathan Jo juga bermain. Jadi kemungkinan besar atau sudah dipastikan bahwa Nathan Jo tidak mungkin memperkuat timnas Indonesia ketika berhadapan dengan Korea Selatan nanti. Kecuali ada lobby-lobby yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir dan klubnya mengiyakan
Mungkin saja kalau Indonesia lolos ke perempat final bisa diperkuat oleh Nathan Joe. Ya, tapi apapun itu kita harus menghargai kesepakatan yang sudah dibuat oleh PSSI dengan klub yang dibela oleh Nathan Joe ya. Memang keberadaan Nathan Joe ini sangat dibutuhkan di dalam tim. Kita melihat bagaimana perjuangan yang ditunjukkan oleh Nathan Joe, bahwa kemarin dalam pertandingan ketika timnas Indonesia melawan Jordania, lapangan tengah begitu dominan di bawah asuhan Nathan Joe. Jadi ketika nantinya berhadapan dengan Korea Selatan, harapan kita semoga Coach Sintayong bisa mencari pengganti yang tepat untuk siapa yang cocok berada di lapangan tengah. Dan ada kemungkinan bisa jadi juga Marcelino bisa kembali ke lapangan tengah ya. Dan di kiri tadi diisi oleh pemain siapa, Ivan Stroyer atau siapa itu yang dari Papua kalau saya tidak salah. Ya, apapun itu kita harus tetap optimis bahwa timnas kita masih bisa lolos ke babak berikutnya. Soal pertemuan antara Indonesia dengan Korea Selatan, kita sudah pernah mengalahkan Korea Selatan di GBK ketika itu saat Evan Dimas masih memperkuat timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Indra Safri. Ya, kita tetap optimis. Semoga saja dengan waktu yang sisa ini masih ada kejutan yang dibuat oleh Bapak Erick Thohir terkait dengan lobby-lobby besar yang akan beliau lakukan dengan klubnya Nathan Joe. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.